Kehendak Allah bagi kita untuk bersukacita senantiasa itu merupakan ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi di saat saudara dan saya bersukacita, itu merupakan sebuah ekspresi penyembahan kita untuk meresponi karena kita sadar bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanan Kristus dan kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita saat ini. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu saudara kekasih yang ada di rumah saat ini yang menyaksikan pastoral message dalam keadaan yang baik, tetap sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan dan ayat bacaan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18 merupakan bacaan ayat firman Tuhan di awal ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang saya mau tekankan di dalam 3 ayat ini adalah ayatnya yang ke-16, yaitu bersukacitalah senantiasa. Ayat ini merupakan ayat yang paling pendek di dalam Alkitab. Dalam terjemahan bahasa Yunani, ini merupakan ayat yang terpendek. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan rejoice always. Nah, apakah kehendak Allah untuk kita lakukan di dalam situasi saat ini? Menurut 1 Tesalonika 5 ini berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Merupakan kehendak Allah yang kita harus lakukan di dalam situasi saat ini. Dan kata bersukacita senantiasa ini merupakan bentuk kata sekarang yang harus dilakukan sekarang, bukan nanti. Bukan juga sebuah kata kerja yang masa lampau, tetapi saat ini. Dan saudara sadar atau tidak sadar, kita hanya dihadapkan dengan 2 opsi atau 2 pilihan saat ini. Kita mau bersukacita atau sebaliknya. Kita berduka cita, kita sedih, kita khawatir, kita takut dengan situasi-situasi yang terjadi saat-saat ini. Jadi hanya ada 2 pilihan bagi Bapak Ibu semua dan saya untuk kita bersukacita atau sebaliknya. Kehendak Allah untuk kita bersukacita senantiasa ini melampaui situasi yang sedang terjadi. Karena ini merupakan kehendak Allah sehingga dia melampaui situasi atau keadaan yang sedang kita hadapi. Dan ini merupakan respon daripada orang yang percaya. Jadi bersukacita senantiasa adalah kehendak Allah dan juga merupakan respon daripada kita yang percaya kepada Tuhan. Saya ajak kita baca lagi dalam sebuah surat Paulus di dalam kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Hal ini diulang lagi oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi dari 2 bacaan ini kita tahu jelas bahwa buat Rasul Paulus sangat penting sekali untuk melakukan kehendak Allah ini, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, bagi kita bersukacita saja mungkin hal yang mudah. Karena di dalam hidup ini pasti saudara dan saya pernah bersukacita. Karena sebuah hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang membuatnya menjadi sulit untuk dilakukan ada kata senantiasa di sana. Senantiasa artinya selalu, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Tidak tergantung kepada sebuah situasi karena ini merupakan kehendak Allah dalam hidup kita. Dan background daripada surat Filipi 4 ayat 4 ini, Paulus menulisnya di dalam penjara. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan, seseorang yang berada di dalam sebuah situasi yang tidak baik, yaitu dalam penjara, yang dimana tidak ada orang mau di penjara, tetapi dia bisa menulis surat ini memberikan sebuah perintah kehendak Tuhan kepada jemaat yang ada di luar penjara
untuk menghibur mereka, memotivasi mereka untuk bersukacita. Harusnya sebaliknya, Paulus yang diberikan motivasi atau dihibur untuk bersukacita dalam penjara. Tetapi Paulus berhasil mampu memberikan sebuah ayat firman Tuhan perintah bagi jemaat di Filipi untuk bersukacita walaupun dia sendiri sedang berada di dalam penjara. Kenapa Paulus mampu melakukan hal tersebut? Karena ini bukan kehendak atau kemauan manusia, tetapi ini adalah kehendak Allah di dalam Kristus yang diberikan kepada kita dan kita dimampukan untuk bersukacita di dalam segala situasi atau senantiasa. Bersukacita senantiasa juga bukan sebuah sistem bertahan bagi orang Kristen atau orang percaya di dalam situasi yang tidak baik atau dalam situasi penderitaan. Ini bukan sebuah sistem pertahanan, tetapi bersukacita senantiasa ini adalah sebuah ekspresi keyakinan, adalah sebuah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Jadi sebuah faith expression in Christ, sebuah ekspresi iman di dalam Kristus, sehingga dikatakan di sana bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sumbernya bukan dari sebuah situasi, sumbernya bukan di dalam sebuah keadaan, tetapi sumbernya adalah berasal dari Kristus. Di dalam Kristus kita mendapatkan sumber sukacita itu. Dan diulang 2 kali dalam Filipi 4 ayat 4 tadi, dia 2 kali berkata bersukacitalah. Kenapa harus 2 kali? Karena itu penting. Dan itu merupakan kehendak Allah untuk kita lakukan. Ada 3 alasan yang saya siapkan dalam catatan ini untuk saya bagikan bagi Bapak Ibu, mengapa kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Yang paling pertama adalah, alasan pertama untuk kita bersukacita senantiasa adalah untuk merayakan kasih Tuhan bagi kita. Hal pertama untuk kita bersukacita senantiasa adalah untuk merayakan kasih Tuhan bagi kita semua. Semua orang tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Semua kita tahu, menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tetapi yang menjadi problemnya adalah seberapa spesifik dan mendalam saudara dan saya sadar dan paham bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Nah, ekspresi terbesar dan tertinggi daripada kasih Allah bagi manusia bukan adalah secara material, yaitu ketika doa dijawab, permohonan dikabulkan, atau sebuah permintaan dijawab, tetapi ekspresi terbesar kasih Allah bagi umat manusia adalah ketika dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk dikorbankan bagi kita, untuk menyelamatkan kita. Di dalam korban atau pengorbanan Kristus inilah menjadi sebuah dasar alasan untuk kita bersukacita karena kita mendapat jaminan keselamatan yang kekal. Kita merayakan jaminan keselamatan yang kekal itu. Karena hal inilah saudara dan saya bisa bersukacita senantiasa. Karena di dalam hidup kita punya pegangan, jaminan, guarantee keselamatan yang kekal. Di akhir-akhir ini saya seringkali mencek Facebook saya, walaupun saya tidak terlalu suka dan saya jarang sekali membuka Facebook saya, tetapi saya harus membuka Facebook saya karena saya mau cek keadaan teman-teman, saudara-saudara saya yang di luar sana. Dan waktu saya buka Facebook saya cukup kaget karena isinya 70% lebih tentang orang yang meninggal karena COVID atau karena sakit yang lain. Dan semua orang mengucapkan turut berduka cita. Tetapi yang menarik sekali, bagi orang-orang tertentu yang percaya kepada Tuhan, ada kalimat yang dikatakan di sana bahwa sampai ketemu kembali di rumah Bapa, atau sampai ketemu kembali di Yerusalem yang baru, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan till we meet again. Nah, kenapa mereka bisa mengucapkan kalimat tersebut? Karena mereka tahu ada jaminan keselamatan yang kekal. Ada sebuah jaminan bahwa mereka akan berjumpa kembali dengan saudara mereka, teman mereka, sahabat mereka. Jadi di saat Bapak Ibu dan saya tidak ada alasan secara fisik untuk bersuka cita lagi, mungkin di saat itulah Tuhan menuntun kita untuk mendapatkan dan menyadari bahwa sukacita ilahi itu yang kita harus lakukan saat ini. Di mana kita seringkali lupa dan abaikan. Sukacita ilahi itu adalah bersukacita atas jaminan keselamatan
yang Tuhan sudah berikan buat kita. Alasan yang kedua, kita bersukacita senantiasa adalah untuk kita merayakan kehidupan yang Tuhan sudah beri buat kita saat ini. Alasan kedua kita untuk bersukacita senantiasa karena Tuhan sudah beri kehidupan, menganugerahkan kehidupan buat kita saat ini. Hidup lebih penting daripada penunjang kehidupan itu sendiri. Kita mungkin saat ini terlalu banyak fokus kepada penunjang kehidupan dan kita abaikan atau kita lupa hidup itu sendiri lebih penting. Kita terlalu khawatir dengan penunjang kehidupan, makan, minum, dan pakai, dan tempat tinggal. Dan kita lupa bersukacita bahwa ada kehidupan itu sendiri yang kita harus rayakan dan kita bersukacita atasnya. Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 25. Dia katakan di dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus tidak berkata bahwa makan, minum, pakai, dan tempat tinggal tidak penting, tetapi dia ingin kita menyadari bahwa ada yang jauh lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian, dan tempat tinggal, yaitu hidup itu sendiri. Jadi yang paling penting saat ini yang kita perlu bersukacita atasnya adalah saudara dan saya masih hidup. Dan itu harus kita rayakan. Kita bersukacita atasnya, kita bersyukur atasnya, karena kita masih hidup. Ada seorang teman saya, dia adalah seorang dokter, dan dia pernah post sebuah pesan di dalam grup chatting kami. Sederhana sekali tetapi cukup menyadarkan kami yang membacanya. Dia berkata di sana, dia seorang dokter, dan dia katakan bahwa kalau saat ini Anda dan saya masih bisa bernafas normal, kita harus bersukacita dan bersyukur. Karena di luar sana, di dalam ruang ICU, banyak orang yang sedang susah nafas. Artinya adalah saudara dan saya saat ini kalau masih bisa hidup, bernafas, sehat dan normal saat ini, mari kita bersukacita atasnya, atas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat 14, dia bersyukur kepada Tuhan, dia bersukacita karena kejadiannya dahsyat dan ajaib. Saya bacakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Raja Daud bersyukur atas kehidupan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, ini yang paling penting. Raja Daud bisa menulis ayat ini karena jiwanya benar-benar menyadari bahwa kehidupan itu sangat penting sekali daripada yang lain. Dan dia bersyukur dan dia bersukacita atasnya. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, dan saya menyadari, benar-benar menyadari bahwa kehidupan itu sangat penting yang saat ini kita masih punya, yaitu kita masih hidup. Di dalam pandemi ini, satu perubahan yang menurut saya sulit untuk dilakukan adalah gaya hidup. Gaya hidup sebelum pandemi dengan gaya hidup setelah pandemi atau selama pandemi pasti berbeda. Banyak orang mungkin mudah ketika masuk dalam pandemi gaya hidupnya berubah dengan cepat. Tetapi bagi sebagian orang cukup sulit untuk dilakukan merubah gaya hidupnya. Atau mungkin juga ada sebagian orang yang lain sampai saat ini masih belum bisa merubah gaya hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, yang paling penting dalam gaya hidup saudara dan saya bukan gayanya, tetapi hidupnya. Karena hidup lebih penting daripada gayanya. Hal yang ketiga untuk kita bersyukur dan bersukacita senantiasa, yaitu sukacita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kehendak Allah bagi kita untuk bersukacita senantiasa itu merupakan ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi di saat saudara dan saya bersukacita, itu merupakan sebuah ekspresi penyembahan kita untuk meresponi karena kita sadar bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanan Kristus dan kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita saat ini. Sebuah ayat terakhir di dalam
kitab Sefanya pasal 3 ayat 17. Ini sebuah ayat yang jarang sekali dibahas, tetapi sangat menarik sekali di dalam Sefanya 3 ayat 17 ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Terjemahan lain bilang memberikan keselamatan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dalam terjemahan lain bilang ia menciptakan engkau menjadi baru. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sefanya 3 ayat 17 ini intinya adalah Tuhan bersorak-sorai, Tuhan bersukacita atas umatnya. Saudara bisa bayangkan, Tuhan sendiri saja bersukacita atas kita. Karena kenapa? Karena Dia datang sebagai pahlawan yang menyelamatkan kita. Kristus adalah pahlawan iman kita yang memberikan kita jaminan keselamatan, kita diselamatkan lewat pengorbanannya. Dan Tuhan bersukacita untuk hal itu. Dan saudara pernah mungkin mendengar ayat di dalam Lukas 15 berkata bahwa kalau ada orang yang bertobat, meresponi karya keselamatan daripada Tuhan, maka dikatakan seluruh isi surga bersukacita. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dibilang Tuhan dan penduduk sorga bersukacita ketika ada orang yang diselamatkan. Jadi sukacita Tuhan atas kita ketika kita meresponi, kita datang kepada salib itu dan kita menerima karya keselamatan itu. Itu membuat Tuhan bersukacita. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 juga dikatakan bahwa ketika Yesus memikul salib, ketika Dia mengalami aniaya seperti itu, dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2, Dia mengabaikan seluruh kehinaan tersebut, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Karena Tuhan tahu bahwa ketika kita meresponi karya salibnya, ada sukacita dalam hatinya ketika melihat kita selamat, kita utuh, kita diselamatkan dengan jaminan kehidupan yang kekal tersebut. Bagi setiap orang tua di rumah, saya sebagai orang tua dari satu anak, sukacita terbesar bagi seorang ayah atau bagi orang tua bukanlah ketika anaknya lulus sekolah. Sukacita terbesar bagi seorang ayah dan orang tua bukan ketika anaknya meraih gelar dokter atau doktor. Tetapi sukacita terbesar bagi orang tua ketika anaknya selamat, anaknya sehat, anaknya utuh. Nah, ini pun merupakan sukacita bagi Tuhan. Ketika karya yang sudah Dia lakukan, yaitu salib, kita responi dan kita bersukacita atasnya. Kita menerima jaminan keselamatan itu. Tuhan bersukacita. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita juga bersukacita sebagai ekspresi penyembahan kita terhadap karya Kristus? Terima kasih sudah mendengarkan saya pada kesempatan ini. Saya berharap kita semua bisa menerima sesuatu dari firman Tuhan dan kita tetap bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, karena Tuhan baik buat kita semua.